Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi-fungsi eksponensial di mana ini merupakan salah satu bagian dari materi fungsi transenden mata pelajaran kalkulus integral. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Kadek Nisela Pramesti dengan NIM 19130111052 dari kelas 2C Pendidikan Matematika. Pertama-tama kita mulai ke definisi. Nah, untuk U lebih dari 0, di mana U adalah konstanta dan sebarang bilangan real X didefinisikan sebagai U pangkat X sama dengan E pangkat X ln U. Nah, akibatnya, jika kita lenkan kedua ruas, itu akan menjadi ln dikali U pangkat X sama dengan ln dikali E pangkat X ln U sama dengan X ln U. Kita lanjut ke teorema, di mana di sini ada teorema A mengenai sifat-sifat eksponen. Nah, jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, kemudian X dan Y merupakan bilangan-bilangan real, maka di sini ada 5 sifat yang sudah berlaku. Kita langsung buktikan saja. Yang pertama, jika A pangkat X dikali A pangkat Y, itu akan sama dengan A pangkat X ditambah Y. Nah, kita buktikan, di mana A pangkat X dikali A pangkat Y, itu sama dengan, sesuai definisi tadi, yaitu U pangkat X sama dengan E pangkat X ln U, itu dapat kita tulis menjadi E pangkat ln dikali A pangkat X dikali A pangkat Y. Selanjutnya, ln A pangkat X dikali A pangkat Y, ini bisa kita tuliskan menjadi E pangkat ln A pangkat X ditambah ln A pangkat Y, sesuai dengan teorema logaritma asli, yaitu di mana jika ln A dikali B itu sama dengan ln A ditambah ln B. Selanjutnya, ln A pangkat X itu bisa kita ubah sesuai teorema ini yang keempat, di mana ln A pangkat R itu sama dengan R dikali ln A. Jadi kita dapat tuliskan menjadi E pangkat X ln A ditambah Y ln A sama dengan E pangkat ln A dalam kurung X ditambah Y. Itu kita tuliskan menjadi E pangkat ln A dipangkatkan X ditambah Y. Nah, sesuai definisi, sehingga kita bisa tuliskan dengan bentuk seperti ini. Sesuai definisi ini, kita dapat buktikan bahwa teorema yang pertama itu terbukti bahwa A pangkat X dikali A pangkat Y itu sama dengan A ditambah A dipangkatkan X ditambah Y. Selanjutnya ke teorema yang kedua, yaitu di mana A pangkat X per A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X dikurang Y. Nah, pengerjaannya sama dengan teorema yang pertama. Kita bisa tulis sesuai definisi, sehingga ini bisa menjadi E pangkat ln A pangkat X per A pangkat Y sama dengan E pangkat ln A pangkat X dikurang ln A pangkat Y, di mana ini didapatkan dari teorema yang ini, di mana ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Lalu, kita bisa ubah lagi dari ln A pangkat X menjadi X ln A, menggunakan teorema yang keempat, ln A pangkat R sama dengan R ln A. Sehingga kita dapat tuliskan E pangkat X ln A dikurang Y dikali ln A sama dengan ln A-nya kita keluarkan menjadi E pangkat ln A dalam kurung X min Y, dan dapat kita tuliskan menjadi E pangkat ln A dipangkatkan X min Y. Nah,
Sesuai dengan definisi ini, sehingga kita dapat tuliskan menjadi A pangkat X dikurang Y. Selanjutnya teorema yang ketiga, di mana A pangkat X dipangkatkan Y itu akan sama dengan A pangkat X dikali Y. Nah, di sini kita tuliskan sesuai definisi di mana A pangkat X dipangkatkan Y itu sama dengan E pangkat ln dalam kurung A pangkat X dipangkatkan Y. Ln A pangkat X itu sama dengan X ln A jika sesuai teorema yang ini. Ln A pangkat R sama dengan R ln A. Jadi sesuai definisi, jadi benar ya, ini dapat ditulis E pangkat ln dalam kurung A pangkat X dipangkatkan Y. Sama dengan, kita ubah lagi sesuai teorema yang keempat, menjadi E pangkat Y ln A pangkat X. Kita ubah lagi sesuai teorema yang keempat, X-nya jadinya ke depan sehingga E pangkat Y dikali X ln A. Lalu kembali lagi ke definisi, E pangkat Y X ln A itu bisa kita tuliskan sebagai A pangkat Y dikali X. Sehingga terdapat seperti ini, sehingga terbukti teorema 3. Lanjut ke teorema 4, di mana A dikali B dipangkatkan X, itu akan sama dengan A dikali A pangkat X dikali B pangkat X. Nah, ini sama, kita tuliskan sesuai dengan definisi ini, di mana U pangkat X sama dengan E pangkat X ln U, E pangkat ln A B pangkat X. Di mana ini kalau kita ubah dalam teorema yang keempat, ln A pangkat R sama dengan R ln A, itu akan sama dengan E pangkat X ln A B. Maka sesuai definisi kita tulis seperti ini. Lalu selanjutnya, E pangkat ln A pangkat X dikali B pangkat X. Ini tinggal dipangkatkan biasa. Selanjutnya, ln A pangkat X dikali B pangkat X itu dapat kita tulis seperti ini, sesuai dengan teorema ln A dikali B sama dengan ln A ditambah ln B. Maka kita dapat seperti ini. Lalu selanjutnya, ini bisa kita tulis seperti ini. E pangkat ln A pangkat X dikali E pangkat ln B pangkat X. Ini sama saja artinya. Dan jika kita tuliskan lagi sesuai definisi, maka akan didapatkan A pangkat X dikali B pangkat X. Maka terbukti teorema yang keempat bahwa bahwa A dikali B dipangkatkan X itu akan sama dengan A pangkat X dikali B pangkat X. Nah, teorema yang kelima itu ada A per B dipangkatkan X itu akan sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Nah, kita buktikan sesuai definisi tadi, di mana E pangkat ln A per B pangkat X itu kan sama saja artinya dengan E pangkat X ln A per B. Lalu yang kedua itu ada E pangkat ln A pangkat X per B pangkat X. Karena kita kalikan ini dengan X-nya dan B juga dengan X-nya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini E pangkat ln A pangkat X dikurang ln B pangkat X. Ini kita dapatkan sesuai dengan teorema yang di sini, di mana ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Bentuk ini sama saja artinya jika kita tuliskan seperti ini, di mana E pangkat ln A pangkat X per E pangkat ln B pangkat X. Nah, jika kita lihat ke definisi ini, kita bisa tuliskan menjadi A pangkat X per B pangkat X. Jadi terbukti bahwa teorema yang kelima ini, A per B dipangkatkan X itu akan sama dengan A pangkat X per B pangkat X.
Selanjutnya kita masuk ke teorema B, aturan-aturan fungsi eksponensial. Nah, di mana teorema yang pertama ini, turunan dari A pangkat X itu sama dengan A pangkat X ln A. Nah, di sini kita buktikan, turunan dari A pangkat X itu sama dengan turunan dari E pangkat X ln A, sesuai dengan definisi ini. Di mana U itu adalah A, dan X-nya yaitu X. Maka kita ganti menjadi E pangkat X ln A. Sama dengan E pangkat X ln A dikali turunan dari X ln A terhadap X. Nah, sehingga kita dapatkan, jika dilihat E pangkat X ln A, ini dapat kita tuliskan menjadi A pangkat X. Sehingga A pangkat X dikali ln A. Ln A ini adalah turunan dari X ln A. Sehingga terbukti bahwa turunan dari A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Selanjutnya, teorema yang kedua, yaitu di mana integral dari A pangkat X dx itu sama dengan 1 per ln A dikali A pangkat X ditambah konstanta. Nah, adapun pembuktiannya yaitu sebagai berikut. Di mana A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A itu ekuivalen jika kita integralkan kedua ruas baik A pangkat X maupun E pangkat ln A pangkat X menjadi seperti ini. Nah, di sini kita memakai pemisalan. Nah, misalkan U itu sama dengan X ln A, sehingga turunannya adalah ln A. Nah, sehingga kalau kita mencari dx-nya, itu menjadi 1 per ln A du. Maka integral dari A pangkat X dx itu sama dengan integral E pangkat X ln A dx. Sama dengan integral E pangkat U, karena tadi kita sudah memisalkan X ln A, E pangkat X, E pangkat X ln A ini menjadi U, maka di sini kita tulis E pangkat U dikali dx-nya tadi kita sudah mendapatkan 1 per ln A dikali du. Sehingga kita tulis 1 per ln A dikali du. Sama dengan, nah integral dari ini adalah 1 per ln A dikali E pangkat U ditambah konstanta. Nah, karena ini masih berbentuk U, jadi kita ubah ke pemisalan yang tadi. Maka 1 per ln A dikali E pangkat X ln A ditambah konstanta. Nah, E pangkat X ln A ini bisa kita ubah menjadi A pangkat X. Sehingga 1 per ln A dikali A pangkat X ditambah konstanta. Jadi terbukti bahwa teorema yang kedua itu integral dari A pangkat X dx sama dengan 1 per ln A dikali A pangkat X ditambah konstanta. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukanlah turunan dari Y jika Y sama dengan 2 pangkat X kuadrat dikurang 4X. Nah, penyelesaiannya, kita ingat teorema yang pertama tadi, di mana turunan dari A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Nah, A-nya itu adalah 2 dan X-nya adalah X kuadrat min 4X. Sehingga kita bisa tulis A pangkat X yaitu 2 pangkat X kuadrat dikurang 4X dikalikan dengan ln A. Ln A-nya itu ln 2 karena A-nya adalah 2. Dikalikan turunan dari ini, X kuadrat dikurang 4X. Sehingga turunan dari X kuadrat dikurang 4X kan 2X min 4. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya ln 2 dikali 2X min 4 dikali 2 pangkat X kuadrat dikurang 4X. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukanlah integral dari 3 pangkat 3x pangkat 3 dikali x kuadrat dx. Nah, penyelesaiannya, di sini kita menggunakan pemisalan. Nah, misalkan U sama dengan 3x pangkat 3
3x pangkat 3 du sama dengan 9x kuadrat dx, turunan dari ini. Nah, jika kita mencari x kuadrat dx, itu akan mendapatkan 1/9 du. Nah, maka kita tulis lagi soalnya, integral 3 pangkat 3x pangkat 3 dikali x kuadrat dx itu akan sama dengan integral 3 pangkat u, karena kita sudah memisalkan u-nya tadi dengan 3x pangkat 3, dikali x kuadrat dx-nya itu kan 1/9 du. Jadi kita ganti menjadi 1/9 du. Sama dengan 1/9 kita bawa ke depan, 1/9 integral 3 pangkat u du. Nah, di sini kita lihat, integral a pangkat x dx itu sama dengan 1/ln a dikali a pangkat x plus konstanta. Jadi sama dengan 1/9 dikali 1/ln a. Ln a, ln 3, karena a-nya adalah 3, dan dikali 3 pangkat u. Karena ini 3 pangkat u adalah a pangkat x. 3 pangkat u ditambah konstanta. Sehingga sama dengan 3 pangkat u per 9 dikalikan ln 3 ditambah konstanta. Lalu 3 pangkat 3x pangkat 3 ini didapat karena tadi kita memisalkan u-nya dengan 3x pangkat 3 per 9 ln 3 ditambah konstanta. Nah, ini itu kan sama dengan 3 dipangkatkan 3 dikali 3 dipangkatkan x pangkat 3. Sehingga jika 3 dipangkatkan 3 itu kan hasilnya 27. Sehingga kita bisa sederhanakan 27/9 itu hasilnya 3. Maka di sini kita dapatkan 3 dikali 3x pangkat 3 dipangkatkan x pangkat 3 per ln 3 ditambah konstanta. Itu sama dengan, ini bisa kita tulis seperti ini, di mana 3 pangkat x pangkat 3 ditambah 1 per ln 3 ditambah konstanta. Maka kita dapatkan hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya menggambar grafik canggih fungsi eksponen. Nah, jadi di sini kita akan mengkaji suatu eksponen dengan mengambil contoh fungsi eksponen, yaitu di mana fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, adapun tahap pertamanya untuk menggambar grafik canggih tersebut adalah menentukan domain dan ring. Di mana untuk domain kita mendapatkan ada pada selang min tak hingga sampai tak hingga, atau domainnya adalah bilangan real. Karena fx sama dengan 2 pangkat x, itu selalu terdefinisi untuk seluruh bilangan real, sehingga domainnya adalah pada selang min tak hingga sampai tak hingga, atau sama dengan bilangan real. Seperti itu. Lalu, kemudian yang kedua ada ring, mencari ring. Nah, di mana ring yang didapatkan ini adalah 0 sampai tak hingga. Karena untuk setiap domain x, nilai fx itu pasti positif. Atau nilai fx tidak pernah negatif, atau nilai fx itu tidak pernah 0. Jadi untuk setiap domain x, nilai fx selalu positif sehingga ringnya ada pada interval 0 sampai tak hingga. Lalu kita lanjutkan ke tahap yang kedua, di mana menentukan titik potong. Nah, menentukan titik potong. Titik potong pada sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Nah, di mana fx itu tidak memiliki titik potong pada sumbu x, dikarenakan tidak ada nilai x yang memenuhi sehingga y sama dengan 0. Maka fx-nya tidak memiliki titik potong pada sumbu x. Selanjutnya, titik potong pada sumbu y. Maka x sama dengan 0. Di mana di sini fx sama dengan 2 pangkat x, kita ganti x-nya dengan 0, maka kita substitusikan x-nya dengan 0, sehingga 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Maka fx itu memotong sumbu y pada 0,1.
Selanjutnya menentukan titik kritis. Nah, titik kritis itu ada 3 yang perlu dikaji. Yang pertama ada titik kritis yang dilihat dari titik ujung intervalnya. Lalu yang kedua ada titik stasioner. Dan yang ketiga ada titik kritis yang dilihat dari titik singular. Nah, yang pertama ada titik ujung interval. Nah, kita tahu bahwa domain dari fx itu ada pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Itu tidak memiliki titik ujung, sehingga tidak ada titik kritis yang berupa titik ujung interval. Selanjutnya yang kedua, kita ke titik stasioner. Nah, di mana titik stasioner ini ada ketika f aksen x atau turunan pertama dari x itu sama dengan 0. Nah, di mana setelah kita cari turunan dari fx sama dengan 2 pangkat x, itu adalah 2 pangkat x ln 2, sesuai dengan teorema yang tadi yang telah kita buktikan bersama-sama. Nah, sehingga dari hasil tersebut, kita mengetahui bahwa 2 pangkat x ln 2 itu tidak akan pernah 0. Sehingga dari hasil turunan tersebut, tidak ada nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0, maka fx itu tidak memiliki titik stasioner. Yang ketiga, titik singular. Kita dapatkan f aksen x tadi itu kan 2 pangkat x ln 2. Nah, di sini tidak ada nilai x yang menyebabkan f aksen x itu tidak ada. Karena f aksen x kita sudah menemukan 2 pangkat x ln 2. Sehingga fx-nya itu tidak memiliki titik singular. Selanjutnya, menentukan selang kemonotonan. Nah, kita telah mendapatkan bahwa turunan pertama dari 2 pangkat x itu kan 2 pangkat x ln 2. Nah, untuk setiap domain x, maka f aksen x itu lebih besar daripada 0, sehingga fx-nya itu akan monoton naik pada setiap domainnya. Lalu kita lanjut menentukan selang kecekungan. Nah, menentukan selang kecekungan itu dengan melihat turunan kedua dari fx, di mana turunan kedua dari fx ini adalah 2 pangkat x dikali ln 2 dipangkatkan 2. Nah, untuk mendapatkan ini, jadi kita lakukan jika dimisalkan u sama dengan 2 pangkat x dan v sama dengan ln 2, maka didapatkan turunan dari u adalah 2 pangkat x ln x dan turunan dari v adalah 0. Jadi turunan dari uv itu akan sama dengan u aksen v ditambah uv aksen. Sehingga didapatkan 2 pangkat x ln 2 dikali ln 2 ditambah 2 pangkat x dikali 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat x dikali ln 2 dipangkatkan 2. Nah, karena f double aksen x itu lebih besar daripada 0, maka pada setiap domain x, maka grafik fx itu akan cekung ke atas pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya mencari asimtot. Nah, yang pertama adalah asimtot datar. Yang pertama, kita limitkan suatu x menuju tak hingga ke 2 pangkat x. Itu akan didapatkan tak hingga. Nah, yang kedua, limit x menuju min tak hingga 2 pangkat x dan hasilnya kita dapatkan 0. Jadi, fx memiliki asimtot datar pada y sama dengan 0. Lalu, yang kedua ke asimtot tegak. Nah, sifat untuk mencari asimtot tegak adalah demikian dengan mencari nilai a
dari persamaan 1 sampai 4, kita lihat bahwa tidak ada nilai A yang memenuhi, sehingga fx itu tidak memiliki asimtot tegak. Lalu tahap yang terakhir adalah uji kesimetrian. Fungsi ganjil. Nah, uji kesimetrian ini dapat kita lihat dari uji fungsi di mana itu merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Nah, baik. Karena fungsi ganjil itu jika dan hanya jika f min x itu sama dengan min fx, dan fungsi genap itu jika dan hanya jika f min x itu sama dengan f pangkat x. Nah, jika kita masukkan ke sini, fx sama dengan 2 pangkat x, kita ganti x-nya itu menjadi min x, itu akan menjadi 2 pangkat min x. Nah, ini tidak sama dengan min fx atau tidak sama dengan fx. Maka fx bukan merupakan fungsi ganjil maupun genap, sehingga fx tidak memiliki simetri terhadap titik asal dan sumbu y. Baik, karena kita sudah mendapatkan semua syarat yang perlu kita lakukan untuk menggambar grafik, sehingga sekarang kita bisa menggambarkan grafiknya. Nah, kita gambar seperti ini, di mana garis merah ini merupakan hasil dari fungsi 2 pangkat x. Dan 0,1 adalah titik potong terhadap sumbu y. Kemudian, dia garisnya adalah cekung ke atas. Dan grafiknya itu akan selalu naik atau monoton naik. Nah, ini juga memiliki asimtot pada y sama dengan 0. Nah, bisa kita simpulkan grafik yang terbentuk adalah seperti ini. Bisa dilihat. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.